Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mela Sonia, mahasiswi Tadris Biologi 4B Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang organogenesis. Baiklah, ayat Al-Quran tentang yang berhubungan dengan organogenesis yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqanal nutfata alaqan fakhalaqana alaqah mudghah fakhalaqanal mudghatan izaman fakasawna izama lahman summa ansa'nahu khalqa akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya kita masuk pada organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Nah, selanjutnya itu diferensiasi, di mana diferensiasi ini adalah perkembangan sel menjadi berbagai sel yang terspesialisasi, dan inilah yang disebut dengan diferensiasi. Nah, perubahan ini terjadi setelah sel terlebih dahulu mengalami determinasi. Nah, selanjutnya itu ada morfogen, di mana morfogen adalah protein yang mengatur proses pembentukan organ tubuh berbentuk cair padat, difusi, dan pembawa sinyal untuk pengaturan diferensiasi sel. Dapat meningkatkan reseptor protein spesifik. Proses dari morfogenesis ini adalah semi, dimana perubahannya itu berbentuk dan letak di sebuah atau sekelompok sel atau jaringan pada awal embrio. Nah, perubahan morfogenik pada morfogenesis yaitu ada ekspansi epitelium, di mana perluasan permukaan epitelium sebagai akibat perluasan permukaan sel. Contohnya itu gastrulasi. Kedua itu ada delaminasi, yaitu pemisahan sel epitelium dari membran basal membentuk sel-sel mesenkim. Nah, inilah bentuk gambaran dari ekspansi epitelium dan delamasi. Selanjutnya itu ada akresi mesenkim, yaitu pengelompokan sel-sel mesenkim membentuk populasi yang lebih padat. Selanjutnya ada penebalan atau plakode, di mana segala bentuk penebalan setempat pada permukaan ektodrem umumnya sebagai respon dari agregasi mesenkim yang terjadi di bawah. Inilah bentuk dari agregasi mesenkim dan penebalan. Selanjutnya ada invaginasi, yaitu pelipatan epitelium ke arah dalam, biasanya merupakan tahap awal dari perubahan morfogenik yang lain seperti penuntasan dan percabangan. Selanjutnya itu ada evaginasi, di mana pelipatan epitelium ke arah luar. Selanjutnya itu ada pembentukan gelembung atau vesikel, di mana terjadi sebagai akibat invaginasi yang selanjutnya terpisah dari epitelium awal. Selanjutnya ada pertunasan dan percabangan, mana hal ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan luas permukaan dari epitelium. Nah, selanjutnya itu ada tabulasi, di mana ketiga lapisan sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Bumbung saraf bagian depan bakal jadi otak, dan yang bagian belakangnya menjadi saraf punggung. Bumbung ektodrem menjadi lapis lendir saluran pencernaan, dan bumbung mesodrem akan membentuk otot. Selanjutnya itu ada neurulasi, yaitu proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodrem, bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Inilah tahap dari neurulasi. Yang pertama itu ada notochord-nya nggak terbentuk, yang kedua ada neural plate, neural flow,
dan ada neurocrest nantinya, dan akan neural tube dan adanya nanti epidermis. Pembentukan organ-organ, di mana pertumbuhan antara yang terjadi itu transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk yang definitif yang khas pada satu spesies. Pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu, di mana pertumbuhan jenis kelamin, wajah bagi suatu individu. Organogenesis meliputi transformasi dan diferensiasi yang berupa pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan, pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional, perpanjangan tubuh, pergerakan alat gerak, pergerakan ekor, banyak yang lainnya. Perkembangan ectoderm, itu lapisan kulit, stem indera, dan banyak lainnya. Neural tube yaitu membuka otak, spiral cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor, dan banyak lainnya. Dan neural crest yaitu menumbuhkan neuron sensori, neuron Golgi, sistem parasimpatik, dan sel pigmen tubuh. Perkembangan lapisan mesoderm itu ada notochord, epimer, mesomer, dan hipomer. Perkembangan lapisan endoderm yaitu epitelium saluran pencernaan dan deferatnya, epitelium saluran pernafasan, saluran urin, beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid, dan organ yang terbentuk itu saluran pencernaan dan pernafasan. Selaput embrional yaitu berkembang dan berfungsi pralahir, tidak menjadi bagian tubuh janin, terdiri atas kantong kuning, kantong telur, kantong amnion, alantois, dan korion. Bunting muda itu jaringan tubuh embrio terluar yang mengalami perubahan morfologis, yaitu menjadi amnion, alantois, korion, dan kantong kuning atau yolk sac. Selanjutnya itu ada plasenta, di mana embrio atau fetus tergantung pada induknya. Mana plasentasi merupakan proses implementasi perkembangan embrio dan hubungan induk dan fetus. Di mana pembentukan plasenta ini meliputi pembentukan fili-fili korion yang menjulur ke SLR, terbentuk ruang antarafil dan desidua basalis. Macam-macam diferensiasi, yaitu diferensiasi dimulai beberapa saat setelah fertilisasi dan berakhir setelah proses organogenesis. Zigot sendiri sudah mulai memiliki orientasi bakal menjadi jaringan. Kutub animal menjadi dorso sampai anterior dan bakal menjadi exoderm, dan untuk kutub vegetal akan menjadi ventral sampai posterior dan akan menjadi endoderm. Untuk proses diferensiasi akan menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Yang pertama itu epidermal exoderm, yaitu akan membentuk kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, sistem saraf, mana neuroexoderm akan membentuk otak dan saraf nantinya. Yang kedua yaitu ada mesoderm, mana akan membentuk jantung, pembuluh darah, otot, dermis, tulang, ginjal, ovaris, serta testis nantinya. Dan untuk endoderm akan membentuk hati, pankreas, paru-paru, serta sel pencernaan dan pernafasan nantinya. Nah, induksi. Induksi adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio yang memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain. Dengan menginduksi jalur khusus mesdermis yang berasal dari mesoderm yang akan melepaskan suatu zat yang menyebabkan lapisan ektoderm di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis, dan akibat induksi bersamaan dari sel yang didekatkan jaringan dan akhirnya akan terbentuk organ nantinya. Nah, setelah terbentuknya ektoderm, endoderm, dan mesoderm, maka kita akan membelah dan akan membentuk bakal organ nantinya. Nah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Jika saya ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.